Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Asyafuddin Rizky dari musim 2017. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal fisika 1A, soal ujian 1 tahun 2017 nomor 3. Seperti yang kita bisa lihat di layar sini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung kita mulai aja teman-teman. Soal nomor 3 ini. Ini aku bacain dulu soalnya. Sebuah bandul terdiri dari bola besi bermasa 2 kg yang berayun pada sebuah tali yang masanya dapat diabaikan dan memiliki panjang 4 meter. Bola tersebut memiliki laju 8 meter per sekon. Ketika tali membentuk sudut theta 60 derajat terhadap vertikal, memiliki laju 8 meter per second ketika tali membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat terhadap vertikal. Pada bandul tersebut bekerja gaya hambat angin F yang besar dan arahnya konstan, sehingga bola hanya dapat mencapai sudut maksimum alfa sama dengan 30 derajat seperti pada gambar. Jadi gini teman-teman, ceritanya ini ada bandul nih, ada bandul. Nah, dia itu kecepatan awalnya itu V0 ini sama dengan 8 meter per second. Nah, 8 meter per second ini saat ini 60 derajat. Karena ada angin, harusnya kan dia secara kontinu bolak-balik ya. Kesini, 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 kesini. Nah, cuman karena ada angin, harusnya dia bisa mencapai 60 derajat lagi. Tapi dia nggak bisa, dia cuma bisa mencapai sini aja. Di 30 derajat. Nah, tentukan besar gaya F beserta kecepatan bandul saat titik terendah kedua kalinya. Jadi kita langsung mulai seperti biasa dengan menulis yang diketahui apa aja. Ketahui masanya 2 kg, terus panjangnya 4 meter, terus V ketika theta sama dengan 60 derajat sama dengan 8 meter per second. Nah, sudut maksimalnya 30 derajat. Terus udah ya, berarti langsung aja yang ditanya. Besar gaya F. Terus yang kedua, kecepatan bandul saat titik terendah kedua kalinya. Theta sama dengan 0 derajat. Yang kedua. Nah, kita asumsi di sini. Pertama adalah G-nya kita anggap 10 dulu. Biar lebih mudah dalam pengerjaan. Lalu ini agak ada yang bias nih teman-teman. Di sini kan ditulis ya, gaya bekerja gaya hambat angin F yang besar dan arahnya konstan. Nah, arahnya konstan ini sebenarnya agak rancu nih. Ketika dia si bandulnya itu kan pertama ke sini nih, set. Oke, dia F-nya ke sana. Cuman saat balik lagi, apakah kalau misalkan dia gesekan udara kan harusnya F-nya jadi ke arah sana ya saat dia proses balik. Nah, cuman mungkin ada kasus kalau angin tuh kasusnya beda lagi.
Jadi kalau angin itu karena dia arahnya anginnya ke sini, maka pas proses si bandulnya itu kembali lagi ke sini, dia ikut ngebantu si anginnya itu. Jadi arahnya tetap konstan. Kalau angin, mungkin di sini ya harusnya kan angin tuh sebenarnya tergantung kecepatan si bandulnya, tapi ya anggap aja konstan gitu. Nah, berarti di sini kita pakai asumsi seperti angin ya. Jadi arah F benar-benar konstan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke jawaban. Tapi sebenarnya kayaknya lebih enak kita buat gambar baru lagi, soalnya ini gambarnya agak kurang betul sudutnya. Jadi kita buat gambar baru dulu ya. Di bandelnya sekarang dari sini tali 4 meter. Nah, kan 30-60 itu siku-siku ya harusnya ya. Oke, kita buatnya siku-siku. Oke. Bandul. Terus ini titik terendah. Nah, ini kita buat lagi. Tulisin aja deh besarnya. Oke. Kita lanjut ke ini, kita hapus saja yang di sini ya. Kita buat lagi. Langsung kita ke jawaban aja. Jawaban. Nah, pertama kita cari F. Jadi gini teman-teman. Kalau kita mau pakai cara kinematika, dengan kata lain kita mencari gaya yang bekerja, terus kita cari percepatannya berapa, itu agak sulit nih teman-teman, karena dia di sini memakainya koordinat, karena dia pergerakannya memutar ya, dia kan memutar gini nih, makanya agar lebih mudah sebenarnya diubah menjadi koordinat polar. Jadi nanti pergerakannya dihitungnya dari theta ini, thetanya yang berubah. Cuman walaupun itu lebih simpel dibandingin koordinat biasa, koordinat kartesian biasa, cuman sebenarnya itu lebih tetap ribet teman-teman, karena nanti kayak contohnya gini nih, F nya nih, F ini kan searah X ya teman-teman, X kartesian. Kalau kita tinjau searah koordinat polar, kita harus buatnya tangent. Jadi kita proyeksikan ke sini dan ke sini. Dan besarnya itu nanti ada komponen tetanya. Sedangkan theta ini tidak konstan gitu teman-teman saat dia berubah. Saat dia di posisi sini kan tetanya berubah lagi nih. Nah, oleh karena itu nanti besar gaya F searah tangensial ini akan berubah. Jadi agak sulit, jadi nanti percepatannya juga berubah. Oleh karena itu kita tidak usah meninjau kinematikanya, melainkan meninjau energinya saja. Nah, konsep energi yang perlu diperhatikan tuh
energi itu skalar dan dihasilkan dari perkalian dot bentar lo. Energi itu skalar atau kita bisa bilang W usaha. D itu besarnya perkalian dot vektor F dengan vektor S. S itu jarak ya. Ini jarak. Gaya. Nah, efek dari perkalian dot ini apa sih? Jadi dia itu hanya mengalihkan komponen-komponen yang searah. Misalkan gini teman-teman. Ada box nih di bidang miring. Kurang bawah deh gambarnya. Kurang bawah. Misalkan ada bidang miring. Terus ada kotak. Terus ada gaya F yang bekerja. Ada gaya normal juga yang bekerja ya. Nah, kan si box akan bergerak ya. Misalkan ke sini. Nah, usaha yang dilakukan atau silang energi diberikan oleh gaya F ini bukan pakai S ini, melainkan hasil proyeksikan dulu. Nah, ini sejauh ini nih S-nya. Jadi W darinya itu dari F itu sebesar F kali S, usaha dari si F. Itu energi dari F. Sedangkan N kan arahnya ke sini ya. D itu tidak bergerak terhadap ya dengan arah N ini. Kan dia bergerak ke sini kan ya. Nah, berarti usaha dari N ini usaha dari F ya. Usaha dari N itu sama dengan 0 karena N dikali 0. Gitu teman-teman. Dampaknya itu. Nah, atau enggak ya bisa dibilang kalau secara matematisnya gini. Jika ada misal gaya F-nya itu misalkan Fx I tambah Fy I Ej dot Xi tambah Yi. Nah, besarnya itu jadinya Fx kali X tambah Fy kali Y. Nah, gitu teman-teman. Kita lanjut ya ke soal. Nah, di sini kayaknya kita hanya di sini tuh kurang tepat nih. Ini karena ini masih bahas materi. Hanya di sini aja. Nah, kita menggunakan hukum kekayaan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dibuang, hanya bisa berubah bentuk. Jadi energi awal sama dengan energi akhir. Energi awal ada apa aja? Pertama kita lihat ada kecepatan ya. Berarti ada EK 1. Ditambah dia punya ketinggian nih. Setinggi H1. Berarti dia punya EP1. Nah, terus energi akhir apa aja? Karena dia kecepatannya sama dengan 0, maka dia nggak punya EK, energi kinetik. Tapi dia punya energi potensial. Oke teman-teman, kita asumsi acuan
ketinggiannya ini sama dengan 0 ya, titik terendah ini. Nah, dia punya memiliki potensial. Sejauh ini H2, berarti dia punya EP2. Tambah lagi gini, ada energi panas yang terbuang ke lingkungan akibat gaya gesek dengan angin. Besarnya itu gaya gesekan dengan angin ini. Nah, besarnya itu sebesar F dikali X. X itu perpindahan secara sumbu X ya. Nah, lanjut aja. EK1 kita masukkan rumusnya, yaitu setengah M dikali V1 kuadrat ditambah EP M1GH. Salah, M-nya cuma 1 ya. MGH1 sama dengan MGH2 ditambah F kali X. Mungkin di sini kurang tepat nih, kita langsung tulis Fx. Harusnya ini apa lagi? Nah, harusnya energi loss. Gesek. Nah, lanjut lagi. Kita masukin angkanya. Setengah dikali M-nya 2 kg. Terus F1-nya 8 kuadrat. Ditambah M-nya 2 lagi. G-nya 10. Sesuai dengan asumsi kita. Nah, sekarang H1. Kita ngitung H1 di sini aja ya. H1 sama dengan berapa? Nah, kan kita bisa lihat ya teman-teman. Dari panjang ini tuh, panjangnya itu sepanjang tali 4 meter. Nah, untuk cari H1 kita perlu cari panjang tali, kita perlu hitung panjang tali ini dikurangin bagian yang ini. Nah, besarnya berapa bagian itu? Kita dari 4 meter, panjang tali 4 meter dikurang bagian itu tuh 4 dikali, ini kan 60 derajat nih. Kita pakai trigonometri. Jadi 4 dikali cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah. Berarti H1 2 meter. Sekarang H2. H2 tuh kayak tadi, ini panjang tali keseluruhan dikurangin bagian yang ini. Berarti sama dengan 4 dikurang, kita lagi pakai trigonometri, 4 cos 30 derajat sama dengan 4 kan cos 30 akar 3 per 2 ya. Berarti 4 dikurang 2 akar 3. Nah, kita masukin aja ke persamaan ini teman-teman. 2, salah, hanya ya benar 2 sama dengan MGH2. 2 dikali 10 dikali 4 dikurang 2 akar 3. Tambah F belum kita ketahui. Nah, X-nya itu berarti yang ini tambah ini. Ini kita bisa pakai trigonometri juga. 4 sin 60 derajat. Yang ini juga pakai trigonometri. 4 sin 30 derajat. Kita jumlahin aja kalau gitu di sini. Tambah 4 sin 30 derajat. Nah, langsung dihitung aja ya. Ini 64 ditambah 40 sama dengan kurang ya. 80 dikurang 40 akar 3 tambah F kali 4 sin 60 derajat tambah 4 sin 30 derajat.
kita bisa ubah bentuknya jadi tinggal F sama dengan ini, kita jumlahin terus kurangin jadinya 24 ditambah 40 akar 3 dibagi 4 sin 60 derajat tambah 4 sin 30 derajat. Kita dapat coba kita kalkulator. Hasilnya 17,07 Newton. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Besar gaya F saat T sama dengan 0 derajat, yang titik terendahnya pada saat kedua kalinya, yaitu saat kembali. Berarti ini kita pindahin aja nih, biar enak. Kita lanjut lagi. Jadi yang B seperti biasa, hukum energi awal sama energi akhir. Nah sekarang tapi awal sama akhirnya beda nih. Bisa dibilang tadi kan kita tuh tinjaunya ini state 1, energi awal banget. Terus energi akhirnya untuk yang A state 2. Nah sedangkan untuk sekarang energi awalnya itu state 2 yang ini. Nah terus energi akhir adalah state 3 saat dia kembali lagi. Nah kita lanjut. Berarti energi awal sama dengan EK1, EK2. Salah. Di sini kan nggak ada kecepatan ya, berarti energi kinetik nggak ada. Berarti EP. EP2 ditambah gak nih? Nah ada nih teman-teman, karena sekarang kan pergerakan dia ke kanan ya, dan arah F ke kanan gitu, maka dia ada diberikan usaha gitu, diberikan usaha oleh si gaya F ini, jadinya total energinya bertambah gitu. Jadi sini perlu ditaruh di awal sih teman-teman. F dikali X. Sebenarnya kalau agak bingung kapan dia di energi yang loss ini energi akibat gaya ini di awal atau di akhir, sebenarnya semuanya ditaruh di awal aja teman-teman. Tapi kalau yang tadi, yang ini, kasus yang ini, nah itu bisa ditaruh di awal dengan syarat dikurang, karena dia kan bentuknya loss ya, energi hilang. Kita lebih gampang ini teman-teman, ini energi loss. Nah kalau ini tambahin energi angin, kalau ini dikurang energi angin. Kalau yang ini dikurang energi angin. Kan kalau pindah luas jadi plus ini ya. Kalau ini ditambah. Nah terus energi akhirnya ada apa lagi? Pertama, karena dia di sini sebagai acuan H sama dengan 0, berarti dia EP nya udah nggak ada ya.
adanya energi kinetik. Nah, kita langsung ngerjain aja. P2 berarti kan MgH2 tambah F terus perpindahan sejarah X terus tambah EK3 setengah MV3 kuadrat. Langsung masukin aja M nya 2, G nya 10, H2 nya kita pakai yang tadi 4 kurang 2 akar 3 ditambah F nya 17,07 sama dengan dikali X. X nya itu kita pakai trigonometri ya, ini tuh 4 sin 30 derajat. Iya benar, sama dengan setengah kali 2 kali V3 kuadrat. Nah dicoret-coret, terus kita hitung 80 min 40 akar 3 tambah 17,07 dikali sin 30 derajat 2. V3 kuadrat. Berarti V3 sama dengan akar 80 min 40 akar 3 ditambah 17,07 kali 2. Kita coba cari dengan kalkulator. Hasilnya adalah 6,7 meter per second. Kita udah nemu nih jawaban untuk yang B 6,7 meter per second, dan ini jawaban untuk yang A 17,07 Newton. Berarti sudah terjawab ya teman-teman semua untuk A dan B. Ya udah, berarti sekian untuk penjelasan soal nomor 3 ujian 1 Fisika 1A tahun 2017. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.